Cerita Israel. Selamat menyimak. Hadirin sekalian, lebih dari 3.000 tahun yang lalu, pemimpin besar kita Musa, berbicara kepada bangsa Israel ketika mereka akan memasuki tanah perjanjian. Dia mengatakan, mereka akan menemukan dua gunung yang saling berhadapan. Gunung Gerizim, tempat di mana berkat besar akan diwartakan. Dan Gunung Ebal, tempat kutukan besar. Musa berkata bahwa nasib umat akan ditentukan oleh pilihan yang mereka ambil antara berkat dan kutukan. Pilihan yang sama telah bergema selama berabad-abad, tidak hanya bagi bangsa Israel, tapi untuk seluruh umat manusia. Kita menghadapi pilihan seperti itu saat ini. Hal ini akan menentukan apakah kita akan menikmati berkat perdamaian bersejarah, kemakmuran dan harapan tanpa batas, ataukah kita akan menderita kutukan akibat perang terorisme dan keputusasaan yang mengerikan. Ketika saya terakhir kali berbicara di podium ini 5 tahun lalu, saya memperingatkan tentang tirani Teheran. Mereka hanyalah kutukan bagi rakyat mereka sendiri, bagi kawasan kita, bagi seluruh dunia. Namun pada saat itu, saya juga berbicara tentang berkat besar yang dapat saya lihat di Cakrawala. Inilah yang saya katakan, kutipan, ancaman bersama dari Iran telah membawa Israel dan banyak negara Arab lebih dekat dari sebelumnya dalam persahabatan yang belum pernah saya lihat seumur hidup saya. Saya berkata, harinya akan segera tiba ketika Israel akan mampu memperluas perdamaian di luar Mesir dan Yordania hingga ke negara-negara tetangga Arab lainnya. Akhiri kutipan. Kini, dalam banyak pertemuan dengan para pemimpin dunia, saya menyatakan bahwa Israel dan negara-negara Arab mempunyai banyak kepentingan yang sama, dan saya yakin bahwa banyak kepentingan yang sama ini dapat memfasilitasi terobosan demi perdamaian yang lebih luas di kawasan kita. Terima kasih. Nah, Anda bertepuk tangan sekarang. Namun saat itu, banyak yang menganggap optimisme saya hanya sekedar angan-angan saja. Pesimisme mereka didasarkan pada niat baik selama 1/4 abad, dan upaya perdamaian yang gagal. Dan mengapa ini terjadi? Mengapa niatnya baik? Mengapa mereka selalu menemui kegagalan? Karena mereka didasarkan pada satu gagasan yang salah bahwa kecuali kita terlebih dahulu mencapai perjanjian damai dengan Palestina, tidak ada negara Arab lain yang akan menormalisasi hubungannya dengan Israel. Saya sudah lama berupaya berdamai dengan Palestina. Namun saya juga percaya bahwa kita tidak boleh memberikan hak veto kepada Palestina atas perjanjian perdamaian baru dengan negara-negara Arab. Palestina bisa mendapatkan manfaat besar dari perdamaian yang lebih luas. Mereka harus menjadi bagian dari proses tersebut, namun mereka tidak boleh mempunyai hak veto atas proses tersebut. Saya juga percaya bahwa berdamai dengan lebih banyak negara Arab akan meningkatkan prospek perdamaian antara Israel dan Palestina. Lihat saja, warga Palestina hanya 2% dari seluruh dunia Arab. Selama mereka yakin bahwa 90% penduduknya akan tetap berada dalam negara yang suka berperang bersama Israel, maka dunia Arab yang lebih besar itu pada akhirnya akan bisa menghancurkan negara Yahudi tersebut. Jadi ketika orang-orang Palestina melihat bahwa sebagian besar negara-negara Arab telah berdamai dengan negara Yahudi, mereka juga akan cenderung meninggalkan fantasi menghancurkan Israel, dan akhirnya mengambil jalan perdamaian sejati dengan negara tersebut. Kini, selama bertahun-tahun, pendekatan saya terhadap perdamaian ditolak oleh para ahli. Ya, mereka salah. Di bawah pendekatan mereka, kita tidak membuat satu pun perjanjian damai selama 1/4 abad. Namun, pada tahun 2020, berdasarkan pendekatan yang saya anjurkan, kami mencoba sesuatu yang berbeda. Dan dalam waktu singkat, kami mencapai terobosan luar biasa.
Kami mencapai 4 perjanjian damai, bekerja sama dengan Amerika Serikat. Israel membuat 4 perjanjian perdamaian, dalam 4 bulan, dengan 4 negara Arab, Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko. Perjanjian Abraham merupakan poros sejarah. Dan saat ini, kita semua melihat manfaat dari kesepakatan tersebut. Perdagangan dan investasi dengan mitra perdamaian baru kita sedang meningkat pesat. Negara-negara kita bekerja sama dalam bidang perdagangan, energi, air, pertanian, kedokteran, iklim, dan banyak lagi bidang lainnya. Hampir 1 juta orang Israel telah mengunjungi Uni Emirat Arab dalam 3 tahun terakhir. Setiap hari, warga Israel menghemat waktu dan uang dengan melakukan sesuatu yang tidak dapat mereka lakukan selama 70 tahun, mereka terbang melintasi semenanjung Arab ke tujuan-tujuan di Teluk, India, Timur Jauh, dan Australia. Perjanjian Abraham membawa perubahan dramatis lainnya. Hal ini mendekatkan orang-orang Arab dan Yahudi. Kita melihatnya dalam seringnya pernikahan Yahudi di Dubai, dalam peresmian sekolah Taurat di sebuah sinagoga di Bahrain. Pada saat itu para pengunjung berbondong-bondong mengunjungi Museum Yudaisme Maroko dan Casablanca. Kita melihatnya dalam pelajaran yang diberikan kepada pelajar Arab tentang Holocaust di Uni Emirat Arab. Tidak ada pertanyaan, kesepakatan Abraham menandai dimulainya era baru perdamaian. Namun saya yakin, kita sedang berada di titik puncak terobosan yang lebih dramatis, perdamaian bersejarah antara Israel dan Arab Saudi. Perdamaian seperti itu akan sangat membantu dalam mengakhiri konflik Arab-Israel. Hal ini akan mendorong negara-negara Arab lainnya untuk menormalisasi hubungan mereka dengan Israel. Hal ini akan meningkatkan prospek perdamaian dengan Palestina. Hal ini akan mendorong rekonsiliasi yang lebih luas antara Yudaisme dan Islam, antara Yerusalem dan Mekah, antara keturunan Ishak dan keturunan Ismail. Semua ini merupakan berkat yang luar biasa. 2 minggu yang lalu, kita melihat berkat lain sudah terlihat. Dalam konferensi G20, Presiden Biden, Perdana Menteri Modi, dan para pemimpin Eropa dan Arab mengumumkan rencana koridor visioner yang akan membentang melintasi semenanjung Arab dan Israel. Ini akan menghubungkan India ke Eropa melalui jalur maritim, jalur kereta api, jaringan pipa energi, kabel serat optik. Koridor ini akan melewati pos-pos pemeriksaan maritim, atau lebih tepatnya titik-titik sempit, dan secara drastis menurunkan biaya barang, komunikasi dan energi bagi lebih dari 2 miliar orang. Sungguh perubahan yang bersejarah bagi negara saya. Soalnya, tanah Israel terletak di persimpangan antara Afrika, Asia, dan Eropa. Dan selama berabad-abad, negara saya berulang kali diserang oleh kerajaan-kerajaan yang melewatinya dalam kampanye penjarahan dan penaklukan di tempat lain. Namun saat ini, ketika kita meruntuhkan tembok permusuhan, Israel dapat menjadi jembatan perdamaian dan kemakmuran antar benua. Perdamaian antara Israel dan Arab Saudi benar-benar akan menciptakan Timur Tengah yang baru.